Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan kelas A D3 Akuntansi yang beranggotakan Aulia Fitri, Nadila Wahyu Putri, saya sendiri Muhammad Fatni Adil, Abeliwa Zulfan, Teguh Prayogo, dan Maulana Muhammad Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan payback period dan NPV atau biasa disebut net present value. Payback period biasa disebut yaitu suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period dalam dunia bisnis lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal. Para pebisnis dan investor lebih sering menggunakan cara payback period dalam menentukan atau mengambil keputusan investasi. Apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak? Kelebihan payback period dapat dengan mudah dan sederhana untuk mengetahui seberapa lama waktu pengembalian investasi. Dapat mengetahui periode break-even project atau arus kas masuk sama dengan arus kas keluar. Lalu apabila ada dua pilihan investasi dapat digunakan sebagai perbandingan yang waktu pengembaliannya lebih cepat, maka yang dipilih karena dianggap lebih minim risiko. Kelemahan payback period mengabaikan penerimaan investasi setelah tercapai payback period. Tidak memperhatikan time value of money yang merupakan kelemahan serius dan dapat menyebabkan keputusan yang salah. Lalu tidak mengukur keuntungan atas investasi yang direncanakan. Payback period tidak memperhitungkan arus kas yang terjadi setelah periode pengembalian. Ini berarti bahwa proyek yang memiliki arus kas masuk sangat baik, tetapi di luar periode pengembaliannya dapat diabaikan. Indikator payback period. Pertama, bila payback period time lebih cepat daripada waktu yang sudah ditentukan, maka perusahaan tersebut sudah layak untuk disuntik dana. Kedua, bila payback period time lebih lama atau bahkan melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan investasi atau disuntik dana. Ketiga, jika perusahaan memiliki lebih dari satu proyek, maka pilihlah proyek yang memiliki payback period time lebih cepat. 1. Rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama, yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Kedua, rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda, yaitu payback period sama dengan N ditambah dalam kurung A dikurang B tutup kurung dibagi dalam kurung C dikurang B tutup kurung dikali 1 tahun. N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A. Jumlah investasi mula-mula. B. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Contoh kasus 1. PT Deluk Indonesia melakukan sebuah investasi dengan besaran 100 juta rupiah. Adapun jumlah proses per tahun adalah 50 juta rupiah. Maka butuh waktu berapa lama untuk didapat periode pengembalian besaran modal? Jawaban kasus 1. Payback period dengan arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period mempunyai rumus investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Lalu 100 juta dibagi 50 juta dikali 1 tahun. Berarti payback period itu 2 tahun. Periode pengembalian modal yang diperoleh PT Max Indonesia usai menginvestasikan sejumlah dana ialah 2 tahun. Hal ini bermakna bahwa uang yang tertanam di dalam suatu aktiva ialah 50 juta. Dan dapat diambil kembali dalam kisaran waktu 2 tahun. PT Jin Clean melakukan sebuah investasi dengan besaran 100 juta rupiah dalam aktiva tetap dengan ketentuan sejumlah prosit kumulatif sebagai berikut. Pada tahun prosit pertama sebesar 50 juta,
pada tahun profit kedua sebesar 40 juta, pada tahun profit ketiga sebesar 30 juta, dan pada tahun profit keempat sebesar 20 juta. Sedangkan pada profit kumulatifnya pada tahun pertama sebesar 50 juta, tahun kedua sebesar 90 juta, tahun ketiga sebesar 120 juta, dan tahun keempat sebesar 140 juta. Hitunglah periode pengembalian investasi proyek tersebut. Berikut jawaban kasus nomor 2. Payback period dengan arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period sama dengan N plus dalam kurung A min B dibagi dalam kurung C min B dikali waktu 1 tahun. Jadi payback periodnya sama dengan 2 plus dalam kurung 100 juta dikurang 90 juta dibagi dalam kurung 120 juta dikurang 90 juta dikali 1 tahun. Kemudian payback periodnya sama dengan 2 ditambah 10 juta dibagi 30 juta dikali 1 tahun. Jadi hasilnya 2 ditambah 0,33. Jadi payback periodnya 2,33. Maka payback period untuk proyek ini adalah 2,33 tahun. NPV, Net Present Value, adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan setelah sudah disesuaikan dengan memanfaatkan social opportunity cost of capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Itu artinya Net Present Value adalah arus kas perkiraan yang dilakukan pada masa yang akan datang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Secara sederhana, net present value adalah selisih antara nilai pada masa kini dari jumlah arus kas yang masuk dan dibandingkan dengan nilai arus saat ini dari arus kas yang keluar dalam beberapa periode waktu tertentu. Net present value juga memiliki hubungan yang erat dengan teori time value of money, yakni uang dengan jumlah tertentu yang sama akan mempunyai nilai yang berbeda dalam beberapa periode waktu yang akan datang. NPV merupakan salah satu metode analisis investasi untuk yang pertama menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek. Yang kedua, membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini. Yang ketiga, menentukan present value dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa depan, di mana NPV lebih besar dari 0 itu sama dengan investasi layak, atau NPV lebih kecil dari 0 itu sama dengan investasi tidak layak. Rumus net present value yaitu NPV sama dengan LO ditambah future value dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat N, dimana LO itu investasi awal, FV itu adalah arus kas masuk, R itu adalah suku bunga atau discount rate, dan N merupakan tahunnya. Kami di sini mempunyai contoh kasus yang pertama, yaitu manajemen perusahaan ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Selanjutnya cara menjawabnya adalah I0 sebesar 150 juta, R sama dengan 12% atau 0,12, future value-nya sebesar 50 juta, N-nya sebesar 5 tahun. Cara menjawabnya adalah minus 150 ditambah dalam kurung 50 dibagi 1 ditambah 0,12 ditambah 50 dibagi 1 ditambah 0,12 dikali 2
kemudian ditambah 50 dibagi 1 tambah 0,12 dikali 3 ditambah 4 ditambah 50 bagi 1 tambah 0,12 dikali 4 dan ditambah 50 dibagi 1 tambah 0,12 dikali 5. Nilainya itu sebesar minus 150 ditambah dari hasil pertambahan pengalian yang tadi dari 1 hingga 5, maka hasilnya didapat minus 150 ditambah 180,24, maka net value-nya adalah 30,24 juta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.